Rusia sudah arahkan hulu ledak nuklir ke AS, ancaman perang besar tak dapat dihindari. Что западные страны предпринимают не только недружественные действия в отношении нашей страны в экономической сфере, я имею в виду нелегитимные санкции, о которых все хорошо знают, но высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают и агрессивные высказывания в адрес нашей страны. Поэтому перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства. Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia, Dmitry Medvedev, mengatakan bahwa ancaman perang nuklir selalu ada. Dia mengatakan saat ini tidak ada yang menginginkan perang nuklir terjadi, tapi pada titik tertentu hal itu bisa terjadi. Dmitry Medvedev mengatakan perlu ada yang menerapkan kebijakan yang bertanggung jawab untuk menghindari terjadinya perang lebih besar menggunakan senjata mematikan. Tidak ada yang menginginkan perang, apalagi perang nuklir yang merupakan ancaman bagi keberadaan peradaban manusia. Ini adalah benar, faktanya itu adalah yang terjadi, kata Medvedev. Dan dengan berkembangnya situasi antara Rusia dan Ukraina saat ini, Dmitry Medvedev tidak menampik jika ancaman perang nuklir pasti ada, akan tetapi Rusia akan bertarung untuk menghindari hal itu. Namun, saat NATO dan Barat telah mencampuri urusan di Ukraina, Dmitry Medvedev mengungkapkan bahwa senjata nuklir NATO sudah ditargetkan ke fasilitas Rusia. Sebagai antisipasi, Dmitry Medvedev mengatakan bahwa hulu ledak nuklir Rusia sudah diarahkan ke Amerika Serikat dan juga sejumlah negara di Eropa. Dalam situasi yang memanas itu, perlu dilakukan kebijakan yang bertanggung jawab untuk mencegah perang nuklir terjadi. Dmitry Medvedev mengatakan kepemimpinan Rusia tidak memungkinkan mengambil sikap yang tidak bertanggung jawab. Jika itu terjadi, pemerintah Rusia sudah menarik diri dari perjanjian START baru, perjanjian pengurangan senjata strategis. Dmitry Medvedev menjelaskan, apa yang terjadi saat ini adalah perang ekonomi. AS dan Barat juga telah mendeklarasikan perang ekonomi dengan cara memberikan banyak sanksi ke Rusia. Dia mencatat perang ekonomi tanpa aturan ini akan menyebabkan kehancuran seluruh tatanan ekonomi global. Semua yang terjadi sekarang hanyalah perang ekonomi yang dideklarasikan terhadap Rusia, seperti yang dikatakan seorang menteri Prancis. Mereka telah mengatakan perang ekonomi terhadap Rusia dan mereka mencoba mengorbankan perang ini tanpa aturan apapun. Mereka menyita aset lembaga keuangan dan bahkan bank sentral. Bahkan berbicara tentang penyitaan aset ini perang tanpa aturan. Perang ekonomi melawan Rusia yang diprakarsai oleh negara-negara Barat juga akan menyebabkan respons simetris dari Rusia. Rusia tidak dapat mengandalkan siapapun saat sanksi Barat diberlakukan. Karena itu, otoritas Rusia yang akan menyelesaikan masalah berkaitan dengan industri dan bidang lainnya. Mengatasi situasi ekonomi Rusia, Dmitry Medvedev juga mencatat negara tidak melindungi pada saat krisis keuangan 1998, tapi berbeda dengan krisis yang terjadi saat ini. Menyusul konflik di Ukraina, kini hubungan Rusia dan Amerika Serikat diambang perpisahan. Kremlin juga telah menyampaikan nota proses kepada Duta Besar Amerika Serikat. Hubungan Rusia dan Amerika Serikat kini semakin panas setelah kebijakan AS mengembargo semua kegiatan ekonomi setelah Vladimir Putin berkonflik dengan Ukraina. Ketegangan Rusia dan Amerika Serikat juga semakin terasa setelah pernyataan Presiden Joe Biden yang menyebutkan Vladimir Putin, Presiden Rusia, sebagai penjahat perang. Pada Selasa 22 Maret 2022, Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Ryabkov mengatakan soal hubungan dengan Amerika, Kremlin bertanggung jawab pada kemauan Gedung Putih saja. Dikatakan bahwa perkembangan saat ini menempatkan hubungan ini di ambang perpisahan. Lalu apakah Rusia akan menarik duta besarnya dari Washington? Menjawab pertanyaan ini, Ryabkov mengatakan, semuanya tergantung dari kebijakan yang akan diambil Amerika. Tidak ada apapun di sini selain apa yang dikatakan di sana, bahwa pertanyaannya adalah tentang kebijakan yang akan dilakukan AS, kata Ryabkov. Seperti dikutip dari tribunkaltim.com, demi menjaga hubungan dengan Rusia, Amerika Serikat juga harus berhenti membuat ancaman ke Moskow dan harus berhenti memasok senjata ke Ukraina. Mereka hanya perlu menghentikan eskalasi mereka, baik eskalasi verbal maupun dalam hal mengisi wilayah di Kiev dan senjata. Mereka juga harus berhenti menghasilkan ancaman terhadap